Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya Wadar Fadirbo dari SMA Negeri 3 Kota Tangerang Selatan akan memaparkan presentasi terkait dengan asuransi sebagai fondasi keamanan finansial bagi generasi emas Indonesia. Nah, teman-teman, sekarang ini itu sedang terjadi tren yang sebetulnya terjadi di anak-anak muda di Indonesia nih. Di mana anak-anak muda di Indonesia itu sekarang suka termakan sama narasi pengen cepet kaya atau narasi kayak pengen cepet sukses gitu kan. Kayak misalkan di sini anak-anak muda itu terpengaruh sama influencer-influencer dari investasi, influencer kripto, misalkan kayak sini ada Timothy Ronald yang ngebawa narasi-narasi bahwa oh anak-anak muda itu harus kaya cepet, misalkan di umur 23, 24 gitu kan. Kayak kita harus udah punya uang misalkan 1 miliar, 2 miliar di umur keberapa gitu. Tapi kita tanpa sadar gitu bahwa dalam hidup ini kita itu punya resiko. Nah, dampak daripada kita kemakan sama narasi pengen cepet kaya ada beberapa nih. Satu, kita jadi orang-orang yang bisa dibilang workaholic atau orang-orang yang suka untuk bekerja keras tanpa mementingkan kesehatan diri kita, tanpa mementingkan kualitas diri kita, sehingga akhirnya kita jadi kecapean, kelelahan, dan akhirnya ya jadi nggak bisa kerja juga. Nah, sama yang kedua, orang-orang generasi muda di Indonesia itu udah mulai ya melek sama yang namanya investasi. Nah, ini bukan hal yang buruk ya sebetulnya teman-teman, tapi yang menjadi nggak bagusnya adalah karena orang-orang ini cuma sekedar mau menjadi orang yang kaya aja, tapi nggak paham bahwa ada yang namanya resiko nih. Misalkan kayak resiko sakit, resiko kecelakaan, dan lain sebagainya. Tapi ya anak-anak muda sekarang itu ngerasa bahwa mereka bakal sehat terus, mereka bakal bisa terus buat bekerja, sehingga akhirnya mereka lupa sama yang namanya resiko. Yang paling penting sebenarnya dalam kehidupan kita itu adalah kita mementingkan yang namanya fondasi finansial, teman-teman. Fondasi finansial itu adalah bagaimana kita punya landasan atau dasar keuangan dalam kehidupan kita. Nah, di sini ada piramidanya nih. Kita bisa lihat di piramida pertama yang paling dasarnya adalah protections atau perlindungan. Protections atau perlindungan ini adalah bisa dibilang perlindungan terhadap diri kita kalau sewaktu-waktu kita itu terkena misalkan sakit atau kecelakaan. Nah, sayangnya anak-anak muda di Indonesia sekarang itu cuma mentingin gimana hasil akhirnya doang, cara dapetin duitnya gimana, cara dapetin misalkan barang yang kita mau, entah itu iPhone, mobil, dan lain sebagainya. Tapi lupa kalau misalkan suatu saat kita sakit, kalau misalkan suatu saat kita itu kecelakaan, atau misalkan orang tua kita sakit dan lain-lain, itu gimana sih caranya supaya kita nggak terbebani dengan beban tersebut dan akhirnya ya tujuan kita nggak bakal tercapai juga kalau uangnya dipakai kan. Makanya pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan ke teman-teman apa itu asuransi. Nah, asuransi sendiri itu adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana pihak penanggung itu mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi. Premi itu kayak biaya yang harus diberikan oleh si tertanggung asuransi setiap bulannya. Sewaktu-waktu kalau kita mengalami kecelakaan, kerugian atau kerusakan, kita itu nanti bakal dapat bantuan berupa uang supaya nantinya kehilangan keuntungan kita itu nggak sebesar dengan kita menanggung uangnya itu sendiri. Mengapa asuransi ini sangat penting nih dalam kehidupan kita, terutama sebagai generasi muda di Indonesia? Kalau misalkan kita mau pakai asuransi, kita itu keuangannya akan lebih terlindungi secara risiko karena kalau misalkan sewaktu-waktu kita ada kondisi kesehatan yang terganggu, kita punya misalkan kayak penyakit dan lain sebagainya, sewaktu-waktu ya kita nggak akan nanggung itu semua sendiri, tapi nanti akan ada pihak asuransi juga yang akan memberikan misalkan uang atau jaminan kesehatan buat kita supaya nantinya beban yang kita tanggung itu jadi lebih ringan. Nah, yang kedua, fokus hidup kita juga jadi lebih terjaga nih. Makanya pendidikan kita, karir kita, ataupun masa depan kita nantinya akan lebih mudah tercapai dan gak harus berhenti hanya karena misalkan kita sakit dan uang kita habis misalkan, atau kita kecelakaan dan uang kita habis buat ganti rugi. Nah, perbandingannya sama orang-orang yang gak pakai asuransi adalah orang-orang yang gak pakai asuransi itu menanggung semua resiko mereka sendiri. Sehingga suatu saat kalau misalkan mereka mengalami permasalahan yang besar, mereka sakit, atau misalkan mereka kecelakaan, akhirnya ganti rugi yang harus mereka berikan itu jadi lebih besar. Misalkan teman-teman nggak pakai asuransi nih, terus waktu-waktu teman-teman kerja keras banget sampai lupa sama kondisi kesehatan teman-teman, terus teman-teman kena penyakit misalkan tifus gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman tifus dan teman-teman harus dirawat di rumah sakit gitu, rawat opnam, teman-teman bakal ngeluarin biaya yang gede banget kalau misalkan teman-teman nggak pakai asuransi ataupun BPJS. Nah, berbeda sama orang yang meskipun juga sama kerja kerasnya, terus sama juga lupa sama kesehatannya, tapi mereka udah punya asuransi nih.
Sewaktu-waktu kalau mereka kena tipes juga, mereka bakal menanggung biaya yang lebih murah karena pihak asuransi juga bakal mengcover itu semua dengan biaya yang kita berikan sebagai premi setiap bulannya. Jadi ibaratkan kita mencicil nih tiap bulan ke asuransi supaya nanti resiko yang kita tanggung itu jadi lebih mudah. Nah, selanjutnya yang kedua, rencana hidupnya juga akan lebih mudah terganggu nih karena nantinya energi, waktunya, fokusnya itu bakal dialihin buat menyelesaikan masalah finansial karena resiko mereka itu nggak dipersiapkan. Jadi teman-teman kayak kaget gitu misalkan sewaktu-waktu kecelakaan, oh mobilnya teman-teman itu ternyata dipakai buat kerja atau mungkin motornya teman-teman dipakai buat sekolah. Akhirnya mungkin karena uangnya juga kurang di kondisi saat itu, teman-teman harus mencari pinjaman misalkan, atau ya akhirnya teman-teman juga akan kesulitan dan akhirnya boro-boro teman-teman mau ngejar buat mimpi teman-teman atau mau ngejar tujuan teman-teman, ya teman-teman untuk memenuhi kebutuhan aja nggak cukup gitu. Strategi memilih asuransi yang paling tepat buat generasi muda kayak kita gini adalah yang pertama, kita harus kenali resiko kita. Asuransi kan ada banyak jenisnya nih, ada asuransi buat kendaraan, asuransi buat kesehatan, atau ya asuransi lainnya dengan harga dan tingkat penanggungan yang berbeda-beda teman-teman. Jadi kalian itu bisa menggunakan asuransi ini sesuai sama risiko kalian. Misalkan kalian ngerasa, oh aku pakai BPJS aja udah cukup. Ya jadi kalian nggak perlu pakai asuransi dari pihak swasta lagi karena BPJS udah cukup mengcover. Nah, kalaupun teman-teman butuh misalkan, oh butuh penanggungan yang lebih besar, misalkan kalau sewaktu-waktu terkena penyakit kronis atau mungkin orang tuanya teman-teman punya riwayat penyakit kronis, akhirnya teman-teman butuh nih yang namanya asuransi swasta, misalkan kayak asuransi Aksa, Yamin sampai 50 juta atau berapa puluh juta untuk teman-teman yang mengalami penyakit kronis, sehingga akhirnya teman-teman nggak menanggung biaya sama sekali kalau sewaktu-waktu teman-teman sakit. Lalu yang kedua, sesuaikan juga sama kondisi. Jangan sampai misalkan penghasilannya orang tuanya kalian atau mungkin gajinya kalian nanti kalau udah kerja itu habis kepake buat asuransi juga. Nah, itu bukan tujuan dari asuransi ya. Jadi asuransi itu tujuannya adalah supaya teman-teman itu bisa mengurangi resiko teman-teman tapi tanpa membebani gaji yang teman-teman dapatkan atau mungkin penghasilan yang teman-teman dapatkan atau orang tua teman-teman dapatkan. Nah, lalu pahami manfaat juga, jangan sampai teman-teman salah pilih asuransi yang cuma mengiming-imingi keuntungan yang gede doang, tapi sewaktu-waktu kalau teman-teman lagi butuh atau teman-teman mengalami kondisi yang darurat, teman-teman kena scam atau kena penipuan sama pihak asuransinya. Nah, cari asuransi yang benar-benar kredibel dan punya kapabilitas dan udah punya nama ya teman-teman, supaya nanti teman-teman itu bisa dapat biaya ganti rugi yang sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang udah disepakati di awal. Jadi ada 3 tahap nih. Pertama, teman-teman harus pilih yang sederhana, lalu yang kedua pilih yang relevan sama kehidupan teman-teman, dan yang terakhir pilih bertahap aja. Jadi pelan-pelan, gak usah buru-buru karena semuanya itu dimulai dari fondasi yang dasar dulu, baru nanti akan dilanjutkan ke tingkat yang lebih besar. Nah, asuransi sebagai fondasi kuat bagi generasi emas seperti kita, artinya kita kan nanti bakal jadi generasi emas nih di tahun 2045. Nggak mungkin generasi emas di tahun 2045 itu sakit-sakitan, terus nggak tahu resikonya, terus ya kalau misalkan sewaktu-waktu kita ngalamin kondisi darurat, kita nggak bisa nanggungnya, dan akhirnya itu menghancurkan mimpi-mimpi kita di masa yang akan datang, teman-teman. Jadi penting buat kita untuk mengelola resiko kita, supaya nanti kita bisa menjadi generasi emas dan mencapai mimpi-mimpi kita di masa depan. Nah, generasi muda di tahun 2045 diharapkan menjadi generasi yang lebih tahan terhadap krisis, terhadap risiko finansialnya, karena itu semua sudah teman-teman pelajari sejak dini. Makanya itu jadi tujuan saya juga untuk mengedukasi teman-teman semua. Nah, selanjutnya produktivitas kita dan kualitas SDM kita juga bakal menjadi lebih bagus dan berkualitas nih. Karena nantinya kalau misalkan kita sakit, kita udah nggak peduli lagi kayak resikonya harus bayar berapa. Kita bisa fokus sama studi kita, kuliah kita, belajar kita, kerjaan kita nantinya. Dan ya biarin sama pihak asuransi aja yang nantinya akan mengelola resiko kita. Nah, lalu pembangunan nasional itu akan juga menjadi lebih berkelanjutan. Tanpa teman-teman sadari, kalau misalkan teman-teman masing-masing itu udah fokus misalkan sama kerjaan teman-teman, akademiknya teman-teman, itu juga bakal ningkatin kualitas akademik, pekerjaan, dan kualitas sumber daya manusia secara nasional. Jadi nanti dampaknya bukan cuma ke teman-teman doang nih, kalau teman-teman menjadi orang-orang yang melek sama asuransi, melek sama finansial, dan tahu cara mengelola risiko teman-teman, tapi nanti satu Indonesia juga akan meningkat nih kualitasnya, karena teman-teman ya punya kualitas yang bagus juga. Karena generasi emas nggak dibentuk dari seberapa cepat kita mengejar hasil, tetapi oleh seberapa siap kita menjaga masa depan. Nah, sekian presentasi dari saya.
Mohon maaf apabila ada salah atau ada kurang dalam penyampaian kata. Semoga teman-teman kedepannya bisa mencari tahu lebih dalam terkait asuransi dan bisa mengelola resiko teman-teman dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.